Assalamualaikum, hai anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5, tema 4, subtema 3, yaitu gangguan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Namun, sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Nah, berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, yaitu yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner itu apa sih? Jantung koroner itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat anak-anak, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejalanya adalah sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nah, ini dia jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Jadi nih, jantung itu kan ada pembuluh darahnya. Kemarin kan kita sudah belajar ya pembuluh darah, arteri. Nah, kalau arteri yang normal itu seperti ini anak-anak. Dia itu terisi darah full, tidak ada yang menyumbat sehingga peredaran darah kita lancar. Tapi tiba-tiba di sini tuh ada penimbunan lemak pada dinding arteri kalian sehingga saat darah mau masuk itu kesumbat sama si lemak-lemak ini. Jadinya kalian itu sesak nafas, nyeri, dan cepat lelah. Hati-hati ya kalau kalian memiliki ciri-ciri itu, segera periksakan ke dokter. Oke, lanjut yang kedua. Hipertensi dan hipotensi. Wah, ini terkenal banget sih yang namanya hipertensi. Kalian tahu nggak hipertensi itu apa? Hipertensi itu merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Istilahnya darah tinggi. Tahu kan darah tinggi? Mungkin ada nenek atau kakek kalian atau orang tua kalian yang mempunyai penyakit hipertensi ini atau darah tinggi. Yaitu saat diukur tuh pakai tensi adalah lebih dari 120 sampai 80 mm Hg. Nah, hipotensi itu kebalikannya. Hipotensi itu ketika kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Istilahnya itu darah rendah. Nah, darah rendah itu hitungannya rendah, dia hanya 90/60 mmHg. Nah, tekanan darah yang normal, manusia normal nih, dia tuh biasanya lebih rendah sedikit dari 120/80 atau bisa tinggi sedikit dari situ atau pas, tapi tidak melebihi banget kayak gitu ya. Nah, angka 120 itu adalah tekanan jantung saat berkontraksi. Saat kalian bernafas tuh tekanannya 120. Sedangkan saat kalian menghembuskan nafas saat berelaksasi itu jantung kalian hanya ada 80 denyutan jantung. Berarti kalian normal tekanan darahnya. Nah, apa saja sih faktor hipertensi? Yang pertama itu karena memang sudah tua, usia lanjut, lalu gaya hidup yang tidak sehat, dan jarang olahraga, serta pikiran atau stres itu adalah pemicu hipertensi atau darah tinggi. Sedangkan apa sih faktor hipotensi? Hipotensi itu bisa juga karena ya usia, lalu kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan, kayak gitu ya. Nah,
Ini adalah alat ukur tensinya ya. Ini ada yang sudah otomatis yang kalian ditaruh di bahu kalian seperti ini, dia langsung mengukur berapa tekanan darah kalian ini. Lalu yang sebelah sini harus menggunakan stetoskop ya kan, terus harus dipencet-pencet ya kan, itu namanya yang manual. Nah seperti ini yang manual juga. Nah, satuan milimeter air raksa itu namanya mmHg, adalah satuan tekanan untuk mengukur darah di dalam tubuh kalian. Sudah paham ya? Yang ketiga adalah penyakit varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit yang berwarna biru atau keunguan. Nah, hal ini disebabkan oleh gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala-gejala pegal, rasa panas dan perih, serta cepat lelah di bagian betis kalian itu. Apa sih Bu penyebabnya? Penyebabnya itu bisa dari keturunan, atau bisa terlalu lama berdiri saat memakai high heels atau hak tinggi, dan duduk bersila yang secara bersamaan berlama-lama terus-menerus itu juga bisa menyebabkan varises. Kayak gimana sih Bu? Nih varises itu ini loh yang biasanya ada di betis bagian belakang. Kalau kalian pernah melihat orang atau kalian mempunyai ciri-ciri ini, berarti kalian itu terkena penyakit varises. Ini juga disebabkan karena kalau habis olahraga, kalian langsung menekuk kaki kalian, bukan meluruskan kaki kalian. Jadi kalau habis beraktivitas yang membuat diri kalian lelah, usahakan duduk dengan meluruskan kaki kalian agar pembuluh darah kalian itu tidak tersumbat sehingga kalian tidak terkena varises. Oke, sudah paham? Lanjut. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada darah, yaitu yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya antara lain pendarahan yang sangat hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pada pembuatan sel darah merah. Gejalanya apa sih Bu? Gejalanya adalah mudah lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia ini adalah kekurangan darah ya, kekurangan darah merah lebih tepatnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya itu kalian harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besinya, seperti sayur bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Atau meminum obat penambah darah seperti sangobion, hemobion, dan sebagainya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ini kalau orang normal, sel darah merahnya itu banyak seperti ini anak-anak. Tapi untuk penderita anemia, sel darah merahnya itu sedikit seperti ini. Lalu, untuk orang yang normal, mukanya itu seger. Dan untuk orang yang anemia, mukanya itu pucat. Perhatikan ya, beda kan? Nah, lanjut, leukemia. Leukemia ini agak serem anak-anak, karena dia namanya adalah kanker darah. Kanker darah merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi yang berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang kalian. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Kayak gitu. Nah, gejalanya sendi tulang tuh pada sakit-sakit, lalu demam, kehilangan selera makan, cepat kelelahan, dan sering pusing. Nah, ini yang bila sudah parah, biasanya itu dia sering mimisan,
terus mudah memar di badannya, sering biru-biru, sering merah-merah di badannya, bercak-bercak seperti itu. Lalu terjadi penurunan berat badan, serta mukanya itu pucat. Nah, pengobatannya itu ya pastinya sudah melalui kemoterapi dan transfusi darah. Kalau sudah kemoterapi, kalian akan menjadi botak seperti itu. Nah, ini dia. Ini adalah normalnya. Darah yang normal, sel darah putihnya itu hanya sedikit. Yang banyak adalah sel darah merahnya. Namun, saat leukemia, sel darah putihnya itu dia lebih banyak daripada sel darah merah. Bahkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Ya, ini wanita ini sedang kemoterapi. Lanjut. Demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menyerang komponen darah kalian, yaitu bagian trombosit atau keping darah, sehingga jumlah trombosit atau keping darahnya itu menurun. Nah, gejala yang ditimbulkan itu adalah baru ketahuan setelah 4-7 hari setelah digigit nyamuk itu. Bukan nyamuk yang biasa yang kalian gigit itu ya, bukan. Tapi nyamuk Aedes aegypti itu. Nah, biasanya kalian itu akan demam tinggi sampai 40 derajat. Terus nyeri kepalanya berat. Nyeri pada sendi-sendi kalian, terus otot-otot kalian, dan tulang-tulang kalian, lalu kalian mual, muntah. Nah, ini nih yang paling parah. Sudah ada bintik merah dan pendarahan di hidung dan gusi. Ini bahaya banget anak-anak kalau sudah seperti itu. Nah, ini nyamuknya. Kata orang nyamuknya itu ada belang-belang putih hitamnya, tapi kalau nyamuk yang lain tuh nggak ada. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kamu harus menyemprotkan nyamuknya dengan zat kimia. Ya, lalu kamu harus fogging, yaitu pengasapan. Terus menaburkan sebut abate atau menutup air yang tidak terpakai, atau kamu bisa masukkan ikan cupang loh ke dalam tempat mandimu itu supaya jentik-jentik nyamuknya itu bisa dimakan ikan cupang. Oke, yang keempat adalah hemofilia. Hemofilia atau penyakit darah sukar membeku adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Nah, penderita hemofilia ini tuh biasanya mengalami pendarahan yang lebih lama dibandingkan orang normal yang terjadi saat luka. Hemofilia ditangani dengan pemberian obat. Baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Maksudnya gimana sih, Bu, hemofilia ini? Jadi hemofilia ini adalah penyakit darah sukar membeku. Saat kamu kena pisau di tangan kamu, lalu kamu cuci, kamu sholati pakai hansapas aja, biasanya darah kamu itu sudah berhenti sendiri kan? Nah, tapi untuk orang yang punya penyakit hemofilia, kamu ketusuk duri aja, itu kamu bakal berdarah sampai ngucur-ngucur darahnya dan itu susah berhentinya. Itu bedanya antara orang normal dan orang yang mempunyai penyakit hemofilia. Darahnya nggak bisa beku-beku seperti kita normal. Kayak gitu, ya. Ayo, siapa yang punya penyakit seperti itu? Jangan sampai ya. Nah, yang kelima adalah thalassemia. Thalassemia ini adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin atau sel darah merah. Ya. Nah, thalassemia ini penderitanya tidak bisa berfungsi dengan baik sel darah merahnya karena tidak ada oksigen yang disalurkan ke otak dan seluruh tubuh.
gejalanya karena nggak punya oksigen ke otak, ya pasti si pasiennya ini merasa lelah, lemas, sesak napas, ya kan? Dan dia juga pasti penderita anemia atau kekurangan darah. Nih, seperti ini. Jadi, orang yang normal itu darahnya seperti ini. Bagus, bulat-bulat, ya kan? Antara sel darah merahnya bagus. Tapi kalau pada saat thalassemia, sel darah merahnya itu tidak bulat tapi gepeng-gepeng karena rusak sel darahnya, ya. Jadi nggak bisa tuh ngikat oksigennya, ya kan, lepas deh oksigennya kayak gitu. Jadi dia punya penyakit gejalanya itu. Nah, itu dia deh anak-anak. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah apa aja ya? Yang pertama adalah gaya hidup. Jika mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang olahraga, wah tentu saja kesehatan jantung kalian itu pasti tidak akan baik. Nih, makan makanan yang berlemak, tidur malam, dan tidak olahraga, jantung kalian itu pasti akan rusak perlahan. Lalu yang nomor 2, jenis makanan yang dimakan itu makanan yang cepat saji. Kamu tahu nggak makanan cepat saji itu ya seperti ayam KFC, hamburger, lalu kentang goreng, nugget, itu sebenarnya memiliki kadar minyak dan pengawet yang tinggi, sehingga itu dapat menyumbat pembuluh darah kita, anak-anak. Jadi jangan banyak-banyak makan itu ya. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini adalah sifat yang diwariskan dari orang tua kalian, dari nenek kalian, kayak gitu. Ya. Nah, misalnya nenek kalian punya penyakit gagal jantung, ya nanti mungkin anaknya atau cucunya itu bisa. Atau orang tua kalian punya penyakit hemofilia, nanti kalian atau cucunya nanti pasti punya penyakit hemofilia itu. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini ya anak-anak. Pembelajarannya sudah selesai. Kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kalian yang baru mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke seluruh teman-teman kalian ya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.